Hasil yang kita dapatkan benar-benar luar biasa. Hari ini saya akan membagikan sebuah metode yang akan kita selamatkan, yaitu cara tradisional Arab untuk mengakar stek di tempat-tempat yang secara teori mustahil dilakukan. Dulu, mereka melakukannya dengan kendi tanah liat yang diisi pasir gurun dan beberapa lubang kecil yang memungkinkan untuk memperbanyak tanaman sayur dan tanaman aromatik dalam kondisi yang sangat ekstrim. Hari ini, saya akan menunjukkan versi modern, sederhana, dan rumahan dari sistem yang sama agar kamu juga bisa melakukannya langkah demi langkah. Jadi, perhatikan baik-baik dan catat semuanya karena kita akan mulai sekarang juga. Untuk metode ini, kita hanya membutuhkan sedikit barang, semuanya mudah didapatkan. Pertama, sebuah botol transparan berukuran 8 liter. Kita juga akan menggunakan pasir. Yang paling ideal adalah pasir sungai, tapi pasir pantai, pasir bangunan, atau bahkan pasir filter air juga bisa digunakan. Selama kita mencucinya dengan sangat bersih, kita bisa menggunakannya dengan membilasnya beberapa kali sampai airnya keluar sebersih mungkin. Kita juga akan membutuhkan air oksigen 3% atau 10 volume. Selain itu, sebuah cutter atau pisau tajam untuk memotong botol, dan tentu saja stek tanaman. Kali ini kita akan bekerja dengan stek lemon, zaitun, dan rosemary, dan kita akan memotong 9 batang dari masing-masing. Tapi ingat, metode ini bisa digunakan untuk hampir semua tanaman yang ingin kamu perbanyak atau cloning. Sekarang kita akan menyiapkan stek tanaman kita. Kita pilih 27 stek, 9 dari lemon, 9 dari zaitun, dan 9 dari rosemary. Setiap stek harus berada di kondisi sedang, tidak terlalu muda, dan tidak terlalu berkayu. Kita bersihkan bagian bawah setiap stek dengan baik, buang daun atau ranting kecil, supaya bagian yang akan ditanam benar-benar bersih. Sekarang kita oleskan gel lidah buaya alami di bagian bawah stek tersebut. Lidah buaya mengandung hormon alami untuk merangsang akar, menjaga kelembapan, memberikan perlindungan antibakteri, dan sangat membantu agar stek tumbuh dengan kuat. Setelah itu, kita balurkan bagian yang sama dengan bubuk kayu manis. Kayu manis adalah antibakteri dan anti jamur alami yang mencegah pertumbuhan jamur dan melindungi stek pada minggu-minggu pertamanya. Dan ingat untuk mengikuti semua langkah persis seperti yang saya jelaskan, karena kalau kamu melewatkan salah satunya, kemungkinan besar hasilnya nggak akan sama. Tonton videonya sampai selesai supaya kamu bisa menirunya persis seperti yang saya lakuin. Sekarang kita akan menyiapkan air siraman yang akan digunakan untuk membasahi seluruh pasir di propagator. Untuk 1 liter air, kita menggunakan hidrogen peroksida dengan cara berikut. Jika hidrogen peroksidamu 3% atau 10 volume, gunakan 1 sendok teh penuh. Jika hidrogen peroksidamu 20 volume atau sekitar 6%, gunakan setengah sendok teh. Dan jika hidrogen peroksidamu 40 volume atau lebih, gunakan sepertiga sendok teh, atau praktis hanya beberapa tetes saja. Campuran ini tidak hanya memberikan kelembapan pada pasir, tapi juga mendisinseksi, mengoksigenasi lingkungan, dan mencegah jamur. Hal yang sangat penting agar stek tidak membusuk selama prosesnya. Sekarang kita akan mulai menyiapin botolnya. Letakkan botol secara vertikal dan isi dengan pasir hingga sekitar 80%. 20% ruang kosong di bagian atas itu sangat penting, karena di sanalah kita akan menambahkan air siraman. Setelah botol terisi hingga level yang tepat, tuangkan seluruh 1 liter atau 1,5 liter air yang baru saja kita siapkan, langsung dari atas tanpa tutup. Sekarang, biarkan botol tetap terbuka dan tunggu dengan sabar sampai seluruh air itu meresap melalui pasir. Pasir akan menyerap air secara perlahan dan kelembapan akan tersebar merata dari atas hingga ke dasar. Hanya ketika kita melihat bahwa air sudah benar-benar tersaring dan seluruh pasir sudah lembab serta dalam kondisi ideal, barulah pada saat itu kita lanjut membuat lubang-lubang di samping botol. Ini sangat penting. Pertama-tama dibasahi dulu, baru kemudian dilubangin. Jika kita melubangi lebih dulu, kita akan kehilangan air dan pasir tidak akan lembab dengan baik. Sekarang, setelah pasir sudah benar-benar lembab, kita tandai dengan spidol titik-titik di mana setiap stek akan diletakkan. Kita sebarin di seluruh botol agar tidak terlalu berdekatan dan supaya masing-masing punya ruang sendiri. Sekarang, dengan cutter atau gunting yang tajam, kita buat potongan berbentuk silang di setiap tanda.
Potongan berbentuk silang itu sangat pas karena tidak membuat pasir keluar, sangat menyesuaikan dengan ketebalan batang dan menjaga semuanya tetap stabil. Kalau steknya tipis, seperti rosemary, kita buat potongan silang yang kecil. Kalau batangnya lebih tebal, seperti lemon atau zaitun, kita buat potongan silang sedikit lebih besar tapi tetap proporsional. Dan kalau karena suatu alasan potongannya terlalu besar, kamu bisa memasukkan sedikit kapas ke dalam potongan silang itu. Itu mencegah pasir keluar dan kamu bisa lanjut tanpa masalah. Setelah potongan silang siap, kita masukkan stek. Kita masukkan dengan hati-hati sampai kira-kira 3-4 cm masuk ke dalam pasir. Kedalaman itu ideal supaya stek tetap kokoh dan bisa menumbuhkan akar tanpa masalah. Sekarang kita akan menyiapkan pencegah alami yang sangat sederhana. Dalam 1 liter air, tambahkan sejumput bubuk kayu manis, aduk rata, saring dengan kain tipis atau filter kopi, lalu masukkan ke dalam botol semprot. Setiap 3 atau 4 hari, semprotkan stek dari luar untuk menjaga mereka tetap terlindungi dari jamur dan bakteri. Setelah itu, tutup seluruh botol dengan kantong plastik transparan atau putih. Ini menciptakan efek rumah kaca ringan yang menjaga kelembapan relatif tetap tinggi. Jika kita tidak melakukannya, stek akan mengalami dehidrasi dan tidak akan berakar. Sekarang kita letakkan propagator di tempat yang mendapat cahaya bagus, tapi tanpa sinar matahari langsung, dan yang sangat penting, di tempat yang tidak ada angin. Angin akan menggerakkan kantong plastik, memukul stek, dan bisa menghambat proses perakaran. Setiap 3 atau 4 hari, buka kantong plastik, ganti udara di dalamnya, dan jika perlu, aplikasikan cairan pencegah lagi. Dan jika sewaktu-waktu pasirnya mengering, meskipun itu jarang terjadi, cukup tambahkan sedikit lagi air yang sudah disiapkan sampai botolnya kembali lembab seperti semula. Dan kalau kamu ingin melakukannya di waktu yang paling tepat menurut fase bulan, di sini aku kasih referensi yang benar. Saat kita bekerja dengan stek, ada 2 bagian penting. Bagian atas, yaitu batang, dan bagian bawah tanah, yaitu akar. Bulan sabit naik mendukung pertumbuhan bagian atas, seperti batang, daun, dan pergerakan getah ke atas. Tapi karena di sini yang kita inginkan adalah agar seluruh energi terkonsentrasi di bagian bawah, yaitu pada proses perakaran, waktu terbaik untuk membuat stek adalah saat bulan sabit turun. Pada saat bulan sabit turun, getah cenderung turun, lebih terkonsentrasi di bagian dasar, dan itu sangat memudahkan stek untuk menghasilkan akar baru dengan lebih cepat dan lebih kuat. Dan sekarang, sampailah kita pada salah satu bagian paling seru dari proses ini. Setelah sekitar 6 minggu, kamu akan melihat stek udah kokoh, tidak goyang, bahkan terlihat akar putih yang menempel di plastik botol. Itu berarti stek udah berhasil berakar dengan baik. Untuk mengeluarkannya, kita tidak akan menarik stek begitu saja. Kita akan melakukannya dengan cara yang paling aman. Kita akan membuat potongan melingkar di bagian atas botol untuk membukanya, lalu membuat beberapa potongan vertikal di sekeliling badan botol. Dengan cara ini, kita bisa membuka plastiknya secara bertahap, sebisa mungkin menghindari kerusakan pada stek. Dan langkah terakhir adalah membersihkan pasir dari stek kita. Akhirnya, kita akan punya 9 stek lemon, 9 stek zaitun, dan 9 stek rosemary, semuanya udah berakar dengan sempurna. Kalau metode ini membuatmu terkejut atau terinspirasi, dukung dengan like dan subscribe karena akan ada lebih banyak teknik kuno, unik, dan sangat efektif yang hampir tidak diketahui orang. Dan tulis di kolom komentar tanaman apa yang ingin kamu lihat kita propagasi di video berikutnya. Ide kamu bisa jadi yang berikutnya muncul di sini. Sampai jumpa!